Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Baik, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai teori komponen pendapatan nasional, maka dalam video kali ini kita ke contoh soal ya, yaitu contoh soal komponen pendapatan nasional. Yang pertama, ada soal begini. Negara Vukovilen mempunyai data GNP sebesar Rp 6.000 triliun. Pendapatan perusahaan dan warga negara asing di negara Vukovilen sebesar Rp 1.600 triliun. Pendapatan warga negara Vukovilen di negara lainnya atau di negara asing sebesar Rp 750 triliun. Jika penyusutan barang modal di negara tersebut Rp 200 triliun, berapa besar GDP negara Vukovilen? Jadi dalam soal ini yang ditanyakan adalah berapa besar GDP atau PDB dari negara Vukovilen tersebut. Baik, sebelumnya kita buat model matematikanya dulu ya. Yaitu diketahui tadi GNP 6.000 triliun. Kemudian pendapatan warga negara asing 1.600 triliun. Pendapatan warga negara di luar negeri, jadi warga negara Vukovilen di luar negeri, di luar negara Vukovilen 750 triliun. Yang ditanyakan adalah GDP atau PDB. Ya. Yang pertama adalah mari kita mengingat lagi rumus GDP. Ya. Bagaimana rumus GDP itu? Yaitu pendapatan warga negara ya dalam negeri atau di sini pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Ya. Dalam hal ini adalah negara Vukovilen. Berarti pendapatan warga negara Vukovilen di dalam negeri ditambah pendapatan WNA yang ada di negara Vukovilen. Nah, maka kita yang pertama yang mula-mula harus mencari pendapatan masyarakat Vukovilen. Kenapa? Karena yang diketahui data di sini belum ada. Berapa sih pendapatan masyarakat Vukovilen ini? Maka itu dulu yang pertama kali kita cari. Bagaimana caranya? Dari data yang diketahui tadi, mari kita masukkan. Saya mengambil yaitu tadi GNP ya. Kemudian dengan rumus ini ya. Pendapatan warga negara Vukovilen dalam negeri. Kan belum kita ketahui, maka kita simbolkan dengan X ya. Kemudian ditambah pendapatan warga negara Vukovilen di luar negeri, yaitu tadi 750 triliun tadi. GNP-nya 6.000. Ya. Maka X akan kita dapatkan ya. X di sini ingat adalah pendapatan warga negara Vukovilen di dalam negeri. Ya. Maka X kita dapatkan yaitu 6.000 dikurangi 750. Ketemulah angka Rp 5.250 triliun. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita masukkan ke dalam rumus GDP ini, yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan ya WNA di dalam negeri ya. Yaitu adalah Rp 5.250 triliun ditambah Rp 1.600 triliun. Ketemulah berapa? Tinggal kita tambahkan ya. Rp 6.850 triliun. Ya, kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar ulang nanti video ini ya. Kemudian soal berikutnya terdapat data sebagai berikut ini ya. Diketahui PDB Indonesia pada tahun 2004 adalah Rp 131.101,6 miliar. Pendapatan atau
produk neto terhadap luar negeri Rp 4.955,7 miliar. Pajak tidak langsung Rp 8.945,6 miliar. Depresiasi Rp 6.557,8 miliar. Iuran asuransi Rp 2 miliar, 2,0 sama dengan 2 begitu ya, 2 miliar. Kemudian laba ditahan Rp 5,4 miliar. Kemudian transfer payment Rp 6,2 miliar dan pajak langsung Rp 12 miliar. Hitunglah. Yang pertama GNP, kemudian NNP, kemudian NI, kemudian PI, yang terakhir diminta untuk mencari DI. Bagaimana ini? Ya, mari kita langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah GNP. Kebetulan datanya sudah jelas ya, tinggal kita masukkan. GNP didapat dari GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Ya, berapa tadi? Yaitu Rp 131.101,6 miliar ditambah Rp 4.955,7 miliar. Ketemulah Rp 136.057,3 miliar. Ini. Kemudian NNP. NNP itu setelah ketemu GNP ya, dikurangi penyusutan atau depresiasi ya. GNP-nya berapa? Ini 136.057,3 miliar dikurangi depresiasi 6.557,8 miliar. Ketemulah angka 129.499,5 miliar. Kemudian yang ketiga tadi diminta mencari NI ya atau NNI ya, Net National Income ya. Ini didapat dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ya, yaitu 129.499,5 dikurangi dengan Rp 8.945,6 miliar. Ketemulah angka 120.553,9 miliar. Ya. Kemudian mencari PI atau personal income. Nah, ini yang biasanya agak menjadi rumit ya. Nah, karena banyak rumusnya, komponennya agak banyak. Ya. Yaitu didapatkan didapatkan rumus begini ya. NI tadi ditambah dulu transfer payment. Nah, kemudian ini apa itu? Jadi jangan bingung ya kalau sama sebenarnya pada prinsipnya dengan rumus yang kalian temui di video sebelumnya. Nah, kemudian dikurangi iuran ini ditambah dulu ya, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseorangan. Nah, kalau dari yang rumus video sebelumnya kan NNI dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perusahaan atau pajak perseorangan ya, baru ditambah transfer payment kan. Ya, ini cara pengerjaannya dengan cara yang sedikit berbeda, jangan bingung. Pada intinya, pada prinsipnya sama. Yaitu ini ditambah dulu tadi NNI ditambah transfer payment ya, diberi tanda kurung, kemudian iuran tadi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan juga dikurung sendiri biar tidak keliru ya. Ketemulah kemudian angka 120.560,1 miliar ini dikurangi Rp 7,4 miliar. Maka PI ya ketemu di angka Rp 120.552,7 miliar. Sekali lagi ya, ini rumusnya kok beda Pak dengan yang video sebelumnya? Jangan bingung ya. Ini cara pengerjaannya memang
saya buat agak sedikit berbeda biar kalian mendapatkan variasi yang lebih. Kok beda? Kemudian yang terakhir adalah diminta mencari pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu kita dapat dari PI dikurangi pajak langsung. PI dikurangi pajak langsung. Berapa tadi PI-nya? Ini ya, 120.552,7 miliar. Kemudian dikurangi pajak langsung. Pajak langsungnya berapa tadi? 12 miliar. Maka ketemulah di angka 120.540,7 miliar. Baik, ini untuk pembahasan soal dari konsep pendapatan nasional atau komponen pendapatan nasional. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya adalah kalian akan saya beri tugas, kalian bisa mendapatkan link tugas di kelas Google atau Google Classroom. Silahkan menuju ke sana. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6.557